الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-'ilma arfa'a as-sifatil kamaliyah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi khassa man syaa'a min 'ibadihi bil mathiril hikamiyah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu الذي خصه الله تعالى بجميع كمالات العبودية وصلى الله على سيدنا محمد الذي ملأ الله تعالى قلبه صلى الله عليه وسلم من جلاله الأعلى جل وعلا وعينه صلى الله عليه وسلم من جماله الأسنى فصار صلى الله عليه وسلم مسرورا منصورا وعلى آله وأصحابه والسالكين على نهجه فنالوا خيرا وافرا أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد Hadratul Mukarramun yang ulun muliakan, para habaib, para syaraib, ibu-ibu syarifah dimanapun berada, wabil khusus yang hadir pada malam hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu, dan sanak-sanak ulun, jamaah Majlis Nurul Ihsan rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali pada malam ini, di malam Jumat, kita diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa hadir di majlis kita yang mulia, di majlis kita yang tercinta, di dalam rangka menjunjung perintah daripada guru kita, yaitu diantaranya kita membaca Thariqatul Ihsaniyah. Mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul di sini, wabil khusus guru kita, Allah Ta'ala peliharakan beliau, Allah Ta'ala jagakan beliau, Allah Ta'ala jagakan keluarga beliau, anak-anak cucu beliau, Allah Ta'ala panjangkan umur beliau, Allah Ta'ala istiqomahkan di dalam mendidik kita berataan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita murid yang berbakti lawan sidin, mudah-mudahan ilmu yang sidin beri lawan kita, ajarkan lawan kita menjadi ilmu yang bermanfaat lawan kita berataan. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan, kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, para istri-istri beliau, para dzurriyyah beliau, para ulama pewaris ilmu beliau ila yaumil qiyamah. Kembali kita
membaca kitab Kifayatul Muhtaj yang di minggu yang telah lewat kita telah masuk di dalam pembahasan, di dalam pembicaraan tentang rukun Islam yang dimana oleh musannif Syekh Haji Abdul Malik menyebutkan rukun Islam ada 5. Pertama, mengucap 2 kalimat syahadat. Yang kedua, mendirikan salat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, mengerjakan puasa di bulan Ramadan. Dan yang keenam, mengerjakan haji ke Baitullah bagi orang yang mampu. Malam ini kita membaca tentang masalah 2 kalimat syahadat. Qala al-musannifu rahimahullah tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. 2 kalimat syahadat artinya 2 pengakuan atau 2 penyaksian. Jadi rukun Islam yang pertama yaitu mengucap 2 kalimat syahadat, yang mana isi daripada 2 kalimat syahadat ini adalah penyaksian pentauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana semalam di dalam kitab Hasyiah Abdul Karim Ad-Dimyati Al-Maqari ujar Sidin, kenapa ketika mengucap 2 kalimat syahadat menggunakan lafaz fi'il mudhari', dalam nahwunya telah yang sorotnya tidak menggunakan fi'il madhi, karena makna dan maksud daripada kalimat syahadat itu bukan hanya makna a'lam, mengetahui, namun mengetahui semua orang tahu aja semua. Ujar Sidin, lebih sekedar mengetahui makna daripada asyhadu penyaksian itu adalah a'lam wal al'an. Di samping mengetahui yaitu taslimul qalbi li haqiyyati ma'alim, berserahnya hati, meyakininya hati bagi kebenaran apa namanya ketahui. Jadi amun sekadar tahu berarti syahadat kita tadi ujar guru baik kebohongan semata. Jadi kita belajar tauhidnya supaya manakala mengucap 2 kalimat syahadat, bujur-bujur penyaksian yang ada di dalam diri kita. Jadi sini 2 kalimat syahadat itu 2 pengakuan atau 2 penyaksian. Orang yang bersaksi itu kadakawa diangkat jadi saksi kecuali orang itu melihat dan mendengar. Munya kada melihat, kadakawa diangkat jadi saksi, kada sah saksinya. Ataupun kada mendengar, orang nikah lah suruh jadi saksi, kalinya kada mendengar, jadi dia naik sah lah. Kada kau mensahkan, tadi kada mendengar. Jadi manakala kita mengucap 2 kalimat syahadat, mestinya kita melihat lawan orang yang kita syahadatkan. Mestinya kita melihat af'al sidin, gawian sidin. Di dalam perkataan yang lain ujar sidin, arkanul Islam khamsatun. Rukun Islam itu ada 5. Pertama syahadat, qaddamaha ala ma ba'daha li'annaha tadullu 'ala al-Islam alladhi huwa min jami'il a'mal bimanzilati ar-ra'si min al-jasadi fi ihtiyajihi ilaihi. Kenapa di dalam penyusunan rukun Islam, pengaturan rukun Islam, susunan rukun Islam itu didahulukan syahadat? Karena li'annaha tadullu 'ala al-Islam alladhi huwa min jami'il a'mal bimanzilati ar-ra'si min al-jasad. Syahadat itu ibarat anggota tubuh kita
Ibarat anggota tubuh, kada akan syahadat itu menempati kedudukannya sama lawan. Seandainya kada ada kepala, ada mungkin orang itu hidup. Cuma anggota yang lain kada hidup aja, cuma kada sempurna. Nah, itulah anggota yang lain itu diibaratkan dengan syariat. Adapun syahadat, tauhid itu ibarat kepala. Jadi tauhid kita pelajari dahulu. Nah, menyempurnakan tauhid, pembuktian tauhidnya sempurna kaina di syariat jalan supaya bagus kelihatan. Ujar Abah Guru, makin tinggi ma'rifah seseorang harusnya makin bagus syariatnya, karena supaya dilihat bagus. Jadi kita lihat nampak akan lebih khusus kita jamaah Majlis Nurul Ihsan, manakala kita belajar lawan Abah, dijulungi Abah sudah puji, harusnya makin bagus kita lawan makhluk, karena kita sudah dipuji. Saya kira manakala kita bergaul dengan orang, nampak supaya ada manakala kita tunjukkan akhlakul karimah, akhlakul mahmudah, akhlak yang terpuji, insya Allah di situ orang tergiur hendak hadir juga. Tergiur hendak hadir. Cuma kita contohkan yang baik. Amun kita nang belajar hadir ke majlis taklim, kada ada bedanya lawan orang yang kada hadir berarti. Harusnya kada nang kayak itu. Harusnya ada terbeda antara kita lawan orang belajar lawan orang yang kada kita tunjukkan. Nah, ini hasil buah kita mengaji lawan Abah. Supaya orang tergiur, supaya orang ada hatinya tergelitik keinginan, kainikah orang yang hadir di majlis ini. Kita contohkan yang baik di dalam bergaul, kita bedakan, kita maksud kita berbeda antara orang yang mengaji dan orang yang kada. Kita contohkan mobil khusus yang kita di majlis taklim, di majlis taklim biasa. Apalagi kita memang terkadang setiap murid itu pasti berkeinginan hendak mentakzim seorang gurunya, itu pasti hendak menghormati, memuliakan seorang gurunya. Itu memang sudah sifat seorang murid. Seorang murid itu pastinya mentakzimkan gurunya, memuliakan gurunya. Cuma hati-hati yang perlu kita perhatikan, apabila tujuan memang terkadang tujuan kita baik, cuma kalau kita terlalu kita lihat orang ini kada sejalan lawan kita, kada sepandangan lawan kita, kada usah dikarasi gitu. Kada usah dikarasi. Kenapa? Karena hasilnya kada baik. Sesuatu yang dipaksakan itu hasilnya kada baik. Jadi punya pacang jadi fitnah, dan kita tujuannya hendak mentakzim supaya kita hendak memuliakan. Memang tujuan kita hendak memuliakan guru. Cuma karena kita salah jalan, karena kita salah mengeluarkan dengan orang yang kada sepandangan lawan kita, ujung-ujungnya fitnah yang terjadi. Bukan malah guru kita dimuliakannya, malah sebaliknya. Nah, asalnya tujuan kita hendak mentakzim memuliakan sidin, malah hasil daripada itu malah menghinakan orang sidin. Jadi ujar sidin tadi, dua kalimat syahadat itu adalah dua penyaksian, dua pengakuan. Yang pertama, pengakuan tidak ada yang disembah dengan sebenarnya kecuali Allah. Yang kedua, pengakuan bahwa Nabi Muhammad itu benar-benar utusan Allah. Al-Imam Abdullah bin Abbas ujar sidin di dalam sebuah perkataan sidin, kafaka min ilmi din an ta'rifa ma la yasa'uka jahluhu. Cukup akan engkau tentang ilmu agama itu bahwa engkau mengetahui ilmu nang ikam kada boleh jahil tentang ilmu itu. Ya seandainya telah
kita ini hakun memikirkan, apalagi biasanya nang ulun pribadi rasakan, nang ulun pribadi alami, kita itu bila hendak berpandiran, kalau memang hendak mencari solusi, mencari jalan, itu harus menerima pendapat orang. Asal tujuan kita itu hendak mencari kebenaran. Lain halnya tujuan kita hendak mencari pembenaran lain. Orang mencari pembenaran karas diampuninya. Nah, jadi manakala kita hendak mencari kebenaran, insya Allah Allah Ta'ala mudahkan jalannya. Asal kita tuh mau menerima ampunan, mau menerima pendapat orang. Jadi orang yang bersaksi tadi ujar sidin, mestinya orang yang bersaksi itu orang yang melihat. Orang kalau kepada aku bersaksi berarti melihat. Contoh orang bersaksi di pengadilan itu kadang kalau diangkat jadi saksi kada sah penyaksiannya, namun dia kada melihat dengan kejadian itu. Itu juga harusnya manakala kita mengucap 2 kalimat syahadat, harusnya kita menyaksikan lawan Tuhan yang kita syahadati. Kita bilang inilah kita fungsinya kita belajar dengan Abah. Mudah-mudahan bil husnul minta doa dan berdaan kita berdoa Allah Ta'ala beri istiqomah di dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memberikan jalan non Abah, senantiasa membimbing kita berdaan. Jangan putus asa telah kada dapat seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan kada dapat, turun aja insya Allah. Setidaknya ujar Abah, setidaknya manakala sakaratul maut ilmu itu datang, setidaknya itu paling kada benar, paling kada. Insya Allah sebelum sakaratul maut pun sudah dirasakan dah minimal percikan ilmu itu barang. Namun kita seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun hadir kada paham, amping mengaji dengan alasan kada paham juga aja, kada mengerti juga. Alasannya itu ujar Abah, ya Allah, orang nang turun hajakin kada paham, apalagi nang kada turun makinnya. Asal kita mau menggunakan akal. Makanya nang jar di minggu yang telah lewat jar ulama ada 3 karamat manusia itu, diantaranya pertama akal, nang kedua ilmu, nang ketiga akhlak. Sebenarnya kenapa ulama menyusun kayak itu, mulai akal, ilmu dan akhlak? Akhlak itu kada akan didapat kecuali dari orang yang berilmu. Akhlak itu kada mau didapat. Orang yang berakhlak mestinya orang yang berilmu. Ilmu itu pun kada akan didapat kecuali kita mau menggunakan akal kita. Makanya orang belajar tauhid itu ada namanya dalil akli, ada dalil nakli. Dalil akli itu supaya akal kita juga pikir, mau memikirkan. Namun kita mau menggunakan akal digunakan, insya Allah mau hadir untuk ilmu. Insya Allah mau hadir untuk ilmu. Lalu akal kita gunakan, ilmu didapat, tumbuh akhlak yang mulia. Disinilah kita telah lawan orang yang kaya bahagia, apalagi wabil khusus yang sudah dijulungi Abah, kada ada jalan hendak mencela orang itu kada ada jalan hendak mencela orang. Justru sebaliknya, kita melihat orang yang secara zahirnya gawainya kada baik, malah timbul situ rasa mendoakan yang baik, kira-kira karena sifat kita itu sifat kasih sayang yang ditanamkan oleh Rasulullah lawan kita. Jadi pas kita malam apa itu ada Abdullah kalau salah pandai apa ya apa itu, lalu ujar sidin kita mudah berdoa kita, mudah-mudahan orang yang kada dibukakan Allah Ta'ala hatinya kayaknya dibukakan aja. Seandainya ujar Abah kada dibukakan juga hatinya, mudah-mudahan anaknya dibukakan. Mungkin ada anaknya cucunya. Artinya sifat rahmatnya tuh, rahmatan lil alamin sampai ke situ tah, kasih sayang tah Abah tuh sampai ke situ. Kada ada sifat yang orang musuh sidin itu hendak mencela.
Jadi ini sebagai gambaran lawan kita, abah nangka itu kita pun contoh sidin nangka itu. Mudah-mudahan orang yang asalnya hatinya kada terbuka, antara kita berakhlak nang baik, kita contohkan nang baik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sebab di situ Allah Ta'ala jadikan hati orang itu terbuka hendak mengaji. Nikmat nang ganal telah, nikmat nang ganal. Kalimat syahadat ialah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya kecuali Allah. Berarti ada tenang orang kada menyembah jadi sidin tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya. Berarti ada tenang kada menyembah dengan sebenarnya adalah kada sebenarnya kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu sebenarnya utusan Allah. Adapun syahadat yang pertama disebut syahadat tauhid. Isinya adalah tauhid adalah aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi tiada yang bagawi selain Allah. Disaksikan ini atau disaksikan melihat gawian sidin, melihat sidin nang pandangan, sidin nang kuasa, sidin nang melihat. Dan yang kedua disebut dengan syahadah Rasul. Tiap-tiap orang kafir yang hendak masuk Islam wajib mengucap dua kalimat syahadat ini dengan lidah dan meyakinkan dengan hati. Jadi kada cukup aja dengan lidah, hati pun harus yakin. Di dalam kitab yang lain itu berkata-katanya tasdiqum bil qalbi wa taqulu bil lisan wa ta'malu bil jawarih. Iman itu ujar sidin tasdiqum bil lisan, dibenar tasdiqum bil qalbi, dibenarkan dengan hati, hati yakin, wa ta'malu wa taqulu bil lisan, diucapkan dengan muntung, mengucap dua kalimat syahadat, wa ta'malu bil jawarih, dan diamalkan, diaplikasikan dengan anggota batang tubuh. Rukun Islam yang kedua, sholat atau sembahyang. Masuk ke syariat adalah dimasuk di syariat. Jadi sudah tauhidnya, di tauhidnya, tuntung tauhidnya, kalimat syahadat, lalu masuk di syariat, masuk di syariat. Rukun Islam yang kedua ialah mendirikan sholat 5 waktu. Bahasanya mendirikan darabah telah lain menggawi dan melaksanakan aja. Mendirikan bujur-bujur, nah bujur-bujur dilatih, bukan hanya anggota yang menggawi, cuma hati pun kada lapas. Mendirikan sholat 5 waktu. Oleh karena masalah sholat ini berhubungan dengan bersuci, dan bersuci biasanya dengan memakai air, maka kami akan membicarakan masalah air. Nah, masalah banyu inilah masalah banyu. Apa banyu yang kau dipakai secara umum dulu lah, kau dipakai secara umum, yang kau dipakai kesan bersuci, apa yang kadang kau dipakai kesan bersuci. Nah, pembahasannya insyaallah. Yang pertama, air yang suci lagi mensucikan bagi lainnya. Jadi air itu ada zatnya yang suci dan bisa dipakai untuk bersuci. Yang kedua, air yang suci tiada mensucikan bagi yang lainnya. Ada air itu, banyu itu zatnya suci, cuma tidak kada kawa dipakai untuk bersuci secara umum. Yang ketiga, ada air najis, tiada air najis tiada, kita akan lihat beberapa.
air najis atau air yang bernajis. Ya kita air yang terkena najis. Di kitab lain 4 pembagiannya, ada air yang hanya kadang air musyamas artinya air yang ketika dipakai air makruh lah, air makruh ada. Kitab Bejuri itu kalau salah 4. Di sini Sidin menyebutkan 3 aja. Karena nang sebutin ini kada ada juga di wilayah kita, di wilayah kita yang 3 aja. Air yang suci lagi mensucikan bagi lainnya ialah air yang sah dipakai untuk berwudu, sah dipakai untuk mandi wajib, sah dipakai untuk membersihkan najis. Maka air ini disebut air mutlak. Air mutlak, air yang masih asli lagi belum bercampur apa-apa. Yaitu ada 7 macam. Pertama, air hujan. Selama air hujan tadi belum bercampur dengan sesuatu yang merubah sifatnya, baik itu warna, rasa, dan baunya. Air hujan lah, wabil khusus air hujan hari Jumat, maharatlah hari Jumat hujan harinya, tanah bajunya, jadi kulit sekumpul minum makan anak, insya Allah anak alim hafalan, tanah bajunya lah. Cuma dilihat mana itu, kalau kita buat cacat aja di minum makan, terjadi alim anak kalau kayak cacat. Maksudnya baju hujan hari Jumat, nang dari atas langit itu turun ke bumi, kada tetapkan apa-apa belum. Kalau kita karena saya dulu hanya ditanai di bawah ada, nang langsung kita tanai ke ember, ini makan. Di antara kelebihan manatulah bayi hujan yang turun di hari Jumat. Hari Jumat kan hari istimewa lah, istimewa hari Jumat, malam Jumat, hari yang istimewa. Yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faujar Bilal anna yaumal jumu'ah sayyidul ayyam wa idul muslimin. Bahwasanya hari Jumat itu sayyidul ayyam, pimpinannya hari-hari yang 7, wa idul muslimin, dan hari raya bagi orang-orang muslim. Hari raya bagi orang-orang muslim. Jadi hari raya kita ini kan memang 1 tahun 2 kali gitu lah. Seminggu sekali hari raya lah. Tambah jalan misalkan di majlis sebulan 2 kali ulang ya Allah, tambah datang lah. Hebat jawabannya. Luar biasa lah. Di hari raya orang-orang muslim Jumat. Jadi bayu hujan tadi. Bayu hujan. Yang kedua air laut, bayu laut. Ada masjid lah. Cuma masjidnya bukan dengan sebab diulah-ulah. Dan sahabat ulah-ulah, sah dipakai untuk bersuci, sah dipakai untuk berwudu, sah dipakai untuk mandi wajib, sah dipakai untuk membersihkan najis. Nah harapnya itu iwak di laut, hidup di dunia asin, hidup di padang banyunan masin, cuma nya kata masin. Itu harap telah, wah hebat benar iwak tak. Nah kayak apa kita segera jadi iwak ya. Pokoknya mereka semua kata, atau kayak itu maksudnya adalah apa di Al-Quran itu? Ibadur Rahman yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ibadur Rahman yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba-hamba Allah yang bersifat kasih sayang itu yamshuna 'alal ardi hauna, berjalan di permukaan bumi ini dengan sifat rendah diri, sifat rendah hati, kada merasa diri lebih hebat, kada merasa lebih mulia. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila makhitab mendatangi memandiri lawan mereka itu orang-orang jahilun, orang-orang yang kada mengerti, orang-orang yang kada tahu, qalu salama. Ternyata terkeluar di muntung orang-orang ibadur Rahman tadi, qalu salama. Kata-kata yang baik, kata-kata yang bagus. Orang tuh padahal memandir, yang kada baik lautnya nih, ternyata masih kawal mendoakan yang baik terhadap orang yang kada baik lautnya.
Kalau orang baik lawan kita, kita baik lawan itu hal biasa. Biasa. Ini katua baik, kalau ulun baik sama katua itu biasa aja. Itu satu balas satu namanya impas. Nah harap itu orang manakala orang menghina lawan kita, menyambati lawan kita, kita masih kawan berbuat baik lawannya. Kawan, balik kita judulnya abah saudara, kita pandang di situ. Kita bagaimana memakai situ tuh. Mudah-mudahan senantiasa terpakai dalam diri kita, dalam keluarga kita. Itu nilai yang ada dan nilainya di jarak Abdullah melalui tadi kalian sidin. Sesuatu yang bernilai, sesuatu yang berharga itu hanya orang-orang yang mengerti nilai itu yang kau menghargai. Seandainya adalah di tanah yang setapak yang kita duduki, yang kita jajah, kita tahu isinya, ketualah wani manggar ketuaan, apalagi bukan pakai masalnya. Tahu isinya 2-3 kilo di dalam, apalagi sampai puluhan kilo, wani manggar 100-200 juta. Karena dia tahu isinya di bawah tanah. Bagi orang yang kada tahu, ujar orang kada tahu, ini bumol ajarnya wani manggar itu, ya kan? Cuma kita kada mencerahkan orang yang bumol, ini kada tahu. Cuma bagi orang yang tahu, itu karena ia tahu apa isinya, inya wani manggar dengan kerja orang. Menurut orang kada tahu, pada hanya kada pintar, kita manggar dengan orang. Tanah setapak ya, tanah setapak. Ya anggar 200-300 juta, siapa nak apa? Baik nukar tanah yang di dalam, apa orang? Inya kada tahu isinya di dalam. Bagi orang tahu isinya yang di dalam, wani orang manggar. Makanya itulah yang kita lawan abahnya. Karena kita tahu nilainya, makanya kita pasang orang aja. Cuma orang yang asalnya orang menyambat daun diri kita doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala bukakan hatinya. Mudah-mudahan apa khusus kita mengisi keluarga, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri geritik hati, Allah Ta'ala beri harapan, hakun mengaji. Jakarta hujan mulai beheri, ya Allah kan Jakarta belum di Jakarta pakai beheri aja. Cuma itulah harapannya belum ada. Manakala harapan berada, oh sekalinya kayak itu. Oh sekalinya ini barang melarang. Barang melarang itu jarabah orang-orang pihak. Jangan dibeli. Cuma kita berisi keluarga, kita berisi sama, kita berisi kawan, kita kadang-kadang nyaman serangan. Kayak pas sekian orang lain juga merasakan kayak gitu. Lalu kita mudah-mudahan dikit-dikitkan hati diringankan. Nyamun sidin itu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Mun sidin anak membalikkan hati itu mat benar. Tang baliknya satu mat ya mun sidin anak mengubah. Mati sidin anak mengubah. Kita berharap mudah-mudahan dengan berkat doa kita keistiqomahan sidin dalam ma'ajat kita lapah sebenarnya sidin mendidik kita dengan lapah datang ke sini istiqomah dan jangka berapa tahun sudah? Berapa tahun berakhir? 7 tahun lah. Nah 7 tahun istiqomah bawa ke sini 7 tahun bukan hal yang gampang istiqomah di dalam ma'ajar 7 tahun lah. Kalau ma'ajar yang parah kurang lebih nggak kayak ulun kan mantuan kurang ke seberang kurang lebihnya kan eta berucat jadi sampai ada kan berucat bereta di dalam juga. Artinya adalah dengan waktu satu mat aja sampai. Ini dengan jarak yang jauh, perjalanan yang ada parah, apalagi dahulu jalan yang sakit, ternyata sidin gak istiqomah. Bahkan nang lucunya lagi itu, ulun entahlah kita nang duduk di sini, karena gak istiqomah. Syukurlah. Nang lucu terjemahan, mudah-mudahan kita diberi keistiqomahan. Sidin nang jauh banyak kalau istiqomah. Kita terpandang situ tuh lah. Rasa jadi ujar sidin. Modelnya dirasakan ma'ajar tuh model kayak apa aja? Refreshing kah? Nah itu mah ma'ajar tuh refreshing. Kan jadi beban. Lawan sidin ngat benar memadahi ulun. Orang di sidin gila lahai. Ustaz Latif tuh jadi kepada kita. Misal di situ lah hendak pengajian atau hendak disuruh ulang bacaan. Tetap ya syariatnya di jalan mutalaah.
Cuma jangan mengandalkan kepintaran. Ingat benar teman-teman. Jangan mengandalkan kepintaran. Karena ujung-ujungnya kepintaran itu nafsu sebenarnya. Ya pernah. Kalau kita mau paksa, sebenarnya bisa orang pintar, apa tuh orang pintar. Bagaimana? Baguslah enak. Artinya dengan kepintaran ini mestinya ujian ini aku ini mampu memaham kitab. Ujian ini ujian Tuhan kadar ya Pak. Terserah aku aja Tuhan. Mau kepintaran orang ini Zubat hafal, Alfiyah hafal, kurang apa lagi? Harusnya dari segi memaham kitab kawan. Mau dari segi anunya, cuma mesti nggak sama makan apa. Jadi ujian sini tetap syariat tidak mutlak. Cuma bila sudah tak ada kau dipaham, dah ini dah, masalah kita. Cuma jangan juga kan babu mutalahan yang ini kan orangnya cari mati, cari mati nggak bisa dah. Aku jar berdasarkan dalil apa al-madad, apanya deh. Tawakal Allah, ya Allah, bertawakal. Orang bertawakal itu tak menjalankan syariat, kita menjalankan syariat, dan menjalankan syariat kita juga isi anak macam. Misalnya adalah, cuma sebelum kita menegur itu, bujurakan dulu puji yang dijurongi. Nah, jadi hati ini pas terasa sudah. Takur anak tetap apa? Takur anak menjalankan syariat. Hasil ini yang masih ada masih itu tawakal lah. Salah sih jadi itu tauhid jalan, fikih jalan, tasawuf jalan. Bagus itu hasilnya. Amun kita mengandalkan syariat malu, kadang masih di anak. Menyumpah kita, ya lah. Menyumpah kita. Karena hatinya kada pas. Jadi sekira bagus lah. Artinya dalamnya bagus, luarnya bagus. Dicontohkan kita bagi khusus kita Majelis Nurul Islam kita patut mencontohkan orang di luaran tentang akhlak yang baik. Patut kita mencontohkan, patut kita memberi gambaran, memberi contoh ini nah Tuhan kami Majelis Nurul Islam kayak ini bagus. Kita contohkan yang baik. Insya Allah dengan kayak itu Allah mudahkan kritik orang tua kayak ini. Orang bermajlis kan bagusnya badang sanakan ulun ujar ulun selama ulun hidupnya kami hidup panggillah ulun ampun maaf bukan memuji majlis kita sendiri sini kata cuma ulun kada pernah belum menemui majlis masyarakat di Nulisan luar biasa majlis Nulisan melihat yang sangat kering sama-sama bagus kalau kayak itu dilihatlah jadi kita nangka keinginan kita tuh semua orang tuh sama-sama muslim tuh kayak itu melihat yang lain garing sama-sama membantu sama-sama menolong kayak itu jadi mencontohkan lawan orang yang di luar dari Islam kayak ini kan akhlak orang muslim kayak ini kan akhlak orang Islam dengan kayak itu ada keinginan orang hati yang minimal hendak memperdalam itu kayak apa Islam kita contohkan akhlak yang baik contohkan akhlak yang mulia kalau kita puji yang sudah baik dulu di mana jalannya kita akan ada mulia kita contohkan supaya bagus dilihat setidaknya manakala kita berakhlak yang mulia akhlakul karimah, akhlakul mahmudah secara kada langsung kita tuh mengangkat derajat perbuatan kita tuh memuliakan perbuatan meskipun sadar kada sadar orang kayak ini kan orang lama aja lawan abah buruk kan angkat perbuatan nah cuma kita contohkan akhlak yang mulia contohkan akhlak yang baik supaya guru kita jangan sampai gara-gara akhlak kita guru yang kita muliakan yang kita takzim jadi dihinakan orang khawatirnya saking kita itu ba'idun minal barakah jauh daripada keberkahan kita hendak senantiasa dinaungi berkah kedua hendak senantiasa diri kita hati kita dinazrah oleh perguruan hendak benar-benar hebat telah dua kenang di laut tuh. Namun kita kira-kira telah padahal secara akal logika harusnya waktu masih telah di laut harusnya masih kenapa waktu ada masih hebatnya iwak
Kayak panang kayak itu jatah belajar ya mengaji ya. Tahapan kita mengaji. Jadi yang kedua air laut atau air sungai. Yang ketiga air sungai mengalirlah. Keempat air sumber atau pompa. Dragon lah. Jadi guru Malik ini biasanya bahasa begini juga. Dragon lah. Kira dragon bal tadi. Dragon tuh apa lihat? Pompa atau kahong gitu. Dragon lah katanya lah. Nah, jadi boleh juga telah dipakai itu. Kelima air pancuran atau air sumber mata air kita boleh dipakai. Keenam air embun. Ketujuh air salju atau air es. Panjang lagi nih lah. Selain itu lah, insyaallah kita sambung berkaitan lah. Jangan terlalu banyak. Belum apa ya? Ada apa aja kepanjangan kita ada belum apa? Ada bagai aja lah ada. Masuk pandu doang. Bagai aja bagai. Insyaallah kita sambung supaya bagaimana telah ulun ada surat Al-Quran aja. Sementara ungkap ada di semata-mata menjunjung perintah perguruan aja. Ulun kada bisa juga, kada mengerti juga menjunjung perintah perguruan. Jadi sitin baca pada ini guru akhir tahun dulu jadi ini giliran, nyaman giliran ya lah. Suasananya tuh berbina anak ini tuh haba ya lah. Nah, tutup video banyak kalinya ya lah. Jadinya aman pikiran tuh ada habanya ya lah. Menguyakan mamanya bisa dikawinkannya juga ya. Tapaknya. Bagaimana sedikit ya lah. Kalau banyak kalau nggak ada paham banyak yang nggak tahu. Kalau tidak nggak ada paham nah. Apa aja ulama al ilmu syai'an fa syai'an. Ilmu itu bertahap sedikit demi sedikit. Biar telah kita tuh baca tampuk. Si itu cangkal benar mujak lah biasanya lah. Masa cangkal benar. Berarti sebenarnya handak benar si itu murid itu paham benar. Handak benar. Buktinya handak di mana? Dia dengarkan ya kalau panjang lah, dengarkan ya. Saking cinta handaknya memahamakan supaya murid paham. Sampai batang lama-lama ya kita ini kan tahan ya. Berarti keinginan sidin murid paham tak sidin cuma ujar sidin punya paham punya kada paham ya paham dah aku sudah dihemat dan nah ditamsilakan nangka ini dibiasakan nangka ini sudah berusaha dah kita pun ya punya kawa itu beberapa jadi nang para pendidik bisa kada paham ya lah apalagi nang jauh ulun nang itu ulun mun biar paham nih insyaallah kada belain dia kada berarti ser paham jo kada itu ulun biar paham juga ada lah artinya kayaknya bukan nonton alhamdulillah hari ini malam ini tambah senang tambah girah banyak penonton lah kayak bisa sembuh gini ya lah jangan bini orang gitu ya lah bisa orang kan apa bini orang pengakhiran Allah nanti dua kayak itu nah artinya apa semangat kita harus mengaji itulah semangat ya belum semangat apa itu mah biar main ayat sini duduk mau balik hari ini ngalih ulun ngacak balik hari duduk aduh nah cuma mingguin bulan ini sebutin belum ada nyaman pak sini duduk itu gua rasa kepanasan di atas aduh itu undur dah ujar sidin kada apa lah situ duduk sampai sudah panas sih gitu ada benar ya bulan bandir gitu ya sama beberapa anak benar ya soal ini kan ada pemahaman sudah ada pemahaman jadi anak mudah-mudahan dengan berkat beberapa sidin tuh dipahamakan karena semangat sidin itu nah himmatul aliyah tuh gitu juga tuh sebujur semangat yang tinggi itu merupakan gunung kan gunung aja runtuh apalagi gunung yang dua itu kan
asal semangat aja ya Pak. Pokoknya kepadeh terus, mama ini terus ya Pak. Akhirnya kan dunia kan orang ya. Kan jangan Kayak apa? Cuma Haji Uli takut ya Pak. Pati kamarnya nih, makan wajib makai juga. Kalau di kamarnya aja. Semangat ya lah. Jadi ternyata laksanakan iman Tuhan yang laksanakan pun berdataannya. Nah, jadi nangaran kita majlis itu kada perlu lagi bersawan lah. Jadi bila majlis punya anak datang, punya kau datang, Cuma tetap ulun memang kada bersawan, cuma tetap ulun mengingatkan. Kalau kita kada ingat, ulun bisa kada ingat. Nah, contohnya kada ingat nah. Malam tadi ada nang bersaruan. Guru akhir bersaruan di grup dia pinang pusti inggit guru ya. Makanya kan udah datang. Mantap. Siapa nama orang ingat ya orang namanya saya ingat dari dulu. Jadi kan merasakan ini nang sambat itu jangan kurang ya lah. Kabungulang seorang pun makan semua. Astagfirullahaladzim, yang gini udah kisah tentang modern bintang. Jadi biar bingung, abah sebutannya nak lapor dia cuma kada jadi dia sini suruh hai sidik saruan wadah abah Abdullah. Nah, astagfirullahaladzim, jadi mau tadi berani itu saruan. Tadi kan lagi yang kayak apa? Terus tadi kan lagi. Ya Allah, Nabi kan ya. Karena ingatan ini cuma lawan bini ingat ya. Bini belum pemasnya saya. Aku iya dong. Karena bawahnya kalau bisa teringat kalau di awal tahan tidak teringat lalu bisa teringat. Bisa juga. Pak, kenapa iyanya Bang di grup ya, Pak? Nggak kenal lagi gurunya, Pak. Kenal. Sekalinya kan ingat ya, Pak. Teringat. Nah, awalnya semangat kita kayak apa kalau di majlis kita memuslahkan majlis, saya kira majlis makin berkembang karena kata kawat di dalam majlis, di dalam dakwah itu kata kawat punya ada kerubahan posisi kawan harta kawan har bulan kita ada kan apa teman harja Allah coba sembelihnya lah. Jadi kata kawan ada majlis itu kata kawan berkembang ada pengorbanan kata kawan berkembang. Nah jadi pengorbanan ada nang dengan tenaga, pengorbanan ada nang dengan harta, pengorbanan dengan pemikiran. Kamu nambah duit dengan pemikiran, ya mau lucu majlis. Aku aja memikirkan aja jadi apa? Ya tahu duitnya, ya memikirkan aja. Kalau nggak itu kan berminuman aja majlis. Jadi harus sama-sama ibarat muslim sesama apalagi kita di majlis ini ibarat satu badan sama-sama membangun. Jadi mau majlis kurakat, himung pagurang melihat majlis kurakat berannya. Ada nang nafsi dah. Ini tang sana, gani kita tahu. Jadi perlu Jauh tak pikirkan dia adalah dipikirkan di sini dilaksanakan tuangai di majlis nulisan di induk ini bila ada yang senang garing membantu berbagai. Nah, mudah-mudahan iman tuang itu kawan kayak itu menghidupkan sifat peduli tadi. Jadi bila ada yang senang garing atau ini garing, yang anak garing, sama-sama membantu. Jadi ada kepedulian lawan yang sangat. Lawan yang sangat di majlis. Karena itu tandanya hasilnya orang menuntut ilmu. Kamu menuntut ilmu, kada peduli lawan orang. Supaya jujur hasil kita menuntut itu ada. Hasil menuntut itu ada. Nah, insyaallah kita sambung kita minggu akan datanglah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita mengumpulkan dalam ibadah dan oleh Allah Ta'ala senantiasa peliharakan keluarga kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala makmurkan majlis guru kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jagakan peliharakan guru kita.
Mudah-mudahan Allah Ta'ala terus diberi kesehatan, keafiatan dalam taat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan keluarga Siti, Allah Ta'ala peliharakan keluarga Siti dari segala macam bala dan musibah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa berikan kita keistiqomahan di dalam ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan ilmu yang kita tuntut ilmu yang barakah, ilmu yang barakah fi din wa dunya wal akhirah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan anak-anak kita, keturunan-keturunan kita, bangsa-bangsa kita, khusus diri kita, orang-orang yang berguna di dalam agama. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang bermanfaat di din dunia wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah.